Mendo Kota Parepare itu sangat amat banyak kegiatan di luar daripada hal tersebut. Manfaat mengikuti organisasi Di ujung Lero tepatnya, bisa ujung Lero 5. Dan yang pastinya peran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di Pod KPU Kota Parepare. Dan senang sekali rasanya saya Safira dapat kembali menyapa teman pemilih di rumah. Dan pastinya dalam episode ke-7 ini tidak kalah seru dan menariknya dengan episode-episode sebelumnya, karena saya ditemani oleh adik-adik siswa dan siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare. Halo, apa kabar? baik Kak, alhamdulillah. Sebelum kesini sudah sarapan? Sudah. Karena nanti 50 pertanyaan enggak apa-apa. Bercanda. Oke, boleh perkenalan dulu nama, kelas, dan aktivitasnya apa aja. Oke. Halo semuanya. Nama saya Siti April Fatima. Saya merupakan Ketua Organisasi Siswa Intra Madrasah periode 2024-2025, dan yang pastinya aktivitas yang saya lakukan setiap harinya yang pasti datang ke sekolah, belajar, organisasi, dan seperti itu, Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fatan Al-Fatih. Saya merupakan Wakil Ketua OSIM Mendo Kota Parepare yang sedang duduk di bangku kelas 12. Oke. Selain belajar, saya juga aktif dalam organisasi OSIM dan PMR. OSIM dan PMR. OSIM itu kalau di sekolah lain istilahnya kayak OSIS ya, gitu. Oke. Terus selain OSIS, kegiatan atau program lainnya yang diikuti di sekolah apa saja? Mungkin dari ekstrakurikuler, PMR. Kalau saya itu, Kak, ada 3 organisasi. Yang pasti yang pertama adalah OSIM, lalu yang kedua ada Ambalan atau yang biasa kita sebut Pramuka, lalu yang ketiga ada IMC atau English Meeting Club. Nah, jadi ketiga organisasi tersebut saya lakoni semenjak saya masih berada di kelas 10. Oh, wah, keren sekali. Kan ini aktivitasnya lumayan padat adik-adik di sekolah. Padat. Bagaimana sih manajemen waktunya? Adik-adik melakukan kegiatan atau program akademis di sekolah bagaimana? Oke, mungkin dari manajemen waktu yang pastinya sangat berat ya, Kak. Melihat dari kegiatan kita yang karena sekarang juga di Mendo Kota Parepare itu sangat amat banyak sekali kegiatan, Kak, akhir-akhir ini, dan pasti capek sekali. Cuman bagaimana cara kita untuk memanajemen waktunya yang pasti dari kita sendiri sih, Kak. Bagaimana kita untuk bisa menyusun waktu kita. Semisal kalau memang waktunya untuk belajar, kalau memang waktunya untuk organisasi. Kalau memang ada kegiatan di luar daripada hal tersebut, kita lakoni juga, tapi kita harus melihat kondisi bahwasanya di organisasi mungkin ada orang yang bisa menghandle selain kita. Terus di pembelajaran juga mungkin tugas tersebut tidak harus dikumpulkan pada hari itu. Jadi mungkin bisa di sela-sela waktu lah, Kak. Oke, kalau dari adik Fatan sendiri? Kurang lebih sama, Kak. Sama ya. Menurut kalian berdua, manfaat mengikuti organisasi itu sepenting apa? Menurut saya sih lumayan penting, Kak. Pertama, kita dapat relasi. Terus kita juga dapat tentunya tambahan nilai di rapor karena mengikuti ekstrakurikuler atau organisasi. Ya, itu menurut saya itu saya. Yang pasti kalau dari apa saja manfaat dari ikut organisasi itu pasti sangat banyak sih, Kak. Seperti yang disebutkan oleh teman saya tadi, yang pasti relasi bertambah, nilai raport pun juga naik, terus pengalaman kita juga bertambah juga dari organisasi, dan yang pasti cara berpikir kita itu beda dengan anak yang tidak organisasi, Kak. Jadi manfaatnya itu. Menurut kamu apa perbedaannya yang siswa lain yang tidak mengikuti organisasi dengan kalian yang aktif di organisasi?
Mungkin bedanya bisa kita lihat dari cara mereka untuk berbicara di depan umum, Kak. Karena biasa anak-anak yang tidak mengikuti organisasi itu mereka akan cenderung lebih menutup diri mereka untuk berkomunikasi di orang banyak. Seperti mungkin di Mandua Kota Parepare tidak banyak yang berani untuk speak up. Tidak banyak siswa yang berani untuk mengatakan apa yang ada di isi kepala mereka. Tapi jika anak organisasi, maka mereka akan berani untuk speak up, walaupun dalam hal itu mereka masih ada rasa malu di dalam dirinya, Kak. Tapi mereka akan tetap berani untuk speak up. Itulah anak organisasi. Oke, keren. Sudah berapa lama mengikuti atau sebagai pengurus OSIM di sekolah kalian? Kalau saya pribadi, Kak, dari SMP sudah ikut OSIS, juga jadi ketua di OSIS SMP, dan sekarang kelas 10, 11, 12 ikut OSIS. Dan masih aktif sampai sekarang. Yeah. Kalau dari Adik sendiri? Saya juga kurang lebih sama dengan teman saya, Kak, dari dari SMP itu sudah jadi ketua organisasi juga, dan OSIM juga, karena saya juga dari madrasah, dari SMP madrasah dan sampai sekarang begitu. Oke, berarti waktu pemilihan itu kan ada beberapa calon. Bagaimana sih bisa diceritakan proses atau tahapan pemilihannya? Mulai dari calonnya atau syarat-syarat pencalonan sebagai ketua OSIM itu seperti apa? Oke, mungkin dari beberapa calon yang ada, Kak. Jadi di OSIM itu kemarin pada saat saya mencalonkan ada 5 pencalon, termasuk teman saya. Dia juga merupakan calon kandidat ketua OSIM periode 2024-2025 pada saat itu. Jadi tahapannya itu yang pastinya pada saat itu pencalonan. Lalu yang kedua ada pemaparan visi misi. Lalu yang ketiga ada debat kandidat. Dan yang terakhir adalah pencoblosan dan penetapan ketua organisasi. Oke, berarti karena sudah sering mengikuti proses pemilihan ketua OSIM dan lain sebagainya, berarti sudah tidak asing dengan KPU, pemilu dan pilkada. Sudah tidak. Terus dalam kita masuk ke pilkada kemarin. Dalam pilkada 2024 kemarin sudah menyalurkan hak pilihnya? Kalau saya pribadi, Kak, belum 17 tahun. Saya sudah, Kak. Sudah. Dan sekarang sudah berumur 18 tahun. Wow. Berarti bagaimana sih cara kamu mengenali calon pemimpin? Kalau saya sendiri mengenali calon pemimpin yang pastinya dari karakternya sih, Kak. Kita bisa melihat pemimpin itu karakternya seperti apa, mulai dari dia bertutur kata kepada masyarakat, yang pastinya bagaimana cara dia memberikan wawasannya terhadap masyarakat dan bagaimana cara dia berpikir untuk mengembangkan masyarakat tersebut. Oke, bisa diceritakan pengalaman pertama kemarin sebagai pemilih, karena bisa dibilang kalian ini adalah pemilih pemula. Iya, Kak. Iya, boleh diceritakan. Jadi kemarin itu saya menjadi pemilih pertama di pemilihan kepala daerah. Kan saya sebenarnya orang Pinrang, Kak. Oh iya. Saya orang Pinrang, jadi memilihnya di Pinrang. Iya, di Ujung Lero tepatnya. Saya Ujung Lero. Nah, di situ pengalaman yang pertama pasti gugup lah, Kak, ya. Gugup, dan kan saya belum terlalu mengenal semua calon, tapi saya searching lagi kembali bagaimana calonnya ini. Terus saya buka lagi internet, saya telusuri lah calon tersebut. Jadi pas ke KPU tersebut kayak rasanya senang, gugup, takut, seperti itu, Kak. Karena yang pasti kan pilihan kita itu adalah hal yang kita genggam, dan kalau itu pun terpilih, kita yang akan bertanggung jawab atas pilihan kita. Wah, keren. Berarti itu sudah termasuk euforia kalian yang kalian rasakan lah di Pilkada 2024 kemarin. Iya, Kak. Tapi pasti ada di keluarga atau teman-teman yang preferensi politiknya seperti apa di kalian. Pasti ada yang bilang pilih yang ini karena ini keluarganya yang ini, bagaimana? Nah, itu sangat banyak sih. Dan rata-rata seperti itu ya, Kak. Sekarang apalagi kan di desa, jadi kayak pilihan mereka itu tergantung dari apa yang dipilih oleh keluarganya atau orang tuanya. Jadi semisal kalau orang tuanya sudah pilih A, mereka akan memberikan saran kepada keluarganya yang lain untuk memilih A, karena mungkin kita tidak Kak, mungkin ada semacam money politik begitu, Kak, yang pasti. Dan itu terbilang masih banyak sih, Kak, sekarang. Berarti sudah tidak asing dengan tidak asing money politik. Iya.
kembali ke pemilihan ketua OSIM di sekolah kalian. Bagaimana cara kalian mengenali calon ketua OSIM? Menurut saya Kak, cara mengenalnya dari sehari-harinya, bagaimana cara dia bertutur kata, bagaimana sopan santunnya, bagaimana cara dia bergaul dengan teman-temannya. Ya, seberapa penting sih mengenali atau mengetahui profil dan program calon ketua OSIM di sekolah kalian? Menurutku sangat penting Kak, karena kalau misalnya tidak ditahu siapa penerus ketua OSIM selanjutnya, nanti bobrok kepengurusannya. Terus sebagai pengurus OSIM di sekolah kalian, boleh di-spill tidak program apa saja yang sudah kalian buat selama menjabat sebagai pengurus OSIM dan seberapa penting program tersebut bagi siswa MAN 2 Kota Parepare? Oke, kalau dari program kerja yang sudah kami jalankan beberapa akhir ini Kak, dan yang itu juga kami sudah mau demisioner Kak, jadi sudah bulan inilah. Jadi program kerja terakhir yang kami laksanakan kemarin ini ada pentas seni, dan yang pastinya pentas seni itu merupakan program kerja yang sangat-sangat diminati oleh banyak sekali siswa, karena menurut saya sekarang siswa itu sudah lebih kebanyakan mahir di bidang seni Kak. Jadi kami datang sebagai OSIM untuk menawarkan kepada seluruh siswa untuk mengikuti yang namanya pentas seni. Nah, terus program kerjanya itu ada juga di bidang keagamaan, yaitu perayaan Hari Besar Islam yang kami rangkaikan dengan Hari Santri, Maulid dan sebagainya. Terus ada juga program kerja kami di bidang humas, yaitu pengoptimalan media sosial. Jadi bisa dicek teman-teman media sosialnya OSIM osim.m2p. Jangan lupa dicek teman-teman dan di follow. Iya. Berarti kalian ini kan umur berapa? 17 tahun ya? 18? Saya baru masuk 17. Saya 18. Berarti masih dikategorikan sebagai Gen Z. Iya, Gen Z. Bagaimana menurut kalian peran Gen Z dalam pemilihan pemilu atau pilkada kali ini? Oke, peran Gen Z dalam pemilihan kali ini yang pastinya sangat-sangat berperan lah ya Kak. Karena kita bisa dilihat Indonesia sudah akan menuju Indonesia Emas 2045, dan yang pastinya peran Gen Z itu sangat penting. Karena kita yang akan meneruskan bangsa ini. Jadi kalau bukan kita yang memilih siapa yang terbaik jadi pemimpin, siapa lagi? Kalau dari Adik Fatan sendiri? Kurang lebih sama Kak. Oke. Kan berarti 5 tahun ke depan akan memilih lagi presiden dan wakil presiden atau pemimpin daerah. Berarti 5 tahun ke depan bisa dibilang pemikiran kalian sudah semakin kritis kan. Bagaimana harapan kalian dalam pemilihan umum ke depan? Yang pasti harapan kami sebagai penerus bangsa ini Kak, kami menginginkan pemimpin yang betul-betul tidak hanya memperhatikan orang-orang yang berada di pusat kota, tapi memperhatikan kami sebagai seorang anak desa, memperhatikan kami sebagai anak-anak yang mungkin tidak pernah terlihat oleh masyarakat, oleh pejabat dan sebagainya. Dan kami memerlukan pemimpin yang betul-betul bertanggung jawab tidak hanya kepada masyarakat yang terlihat, tapi masyarakat yang tidak terlihat di Indonesia dan di pelosok negeri. Kalau menurut Adik Fatan, kriteria kepala daerah yang diinginkan generasi Z zaman sekarang itu seperti apa? Kalau menurut saya Kak, kriteria kepala daerah yang pasti itu humble sama masyarakat, terus bisa mengerti masyarakat, ya betul. Iya, berarti beberapa tahun ke depan nanti, jika kalian jadi presiden atau pemimpin di suatu daerah, apa sih yang kalian mau perbuat, visi dan misinya dan yang lainnya seperti apa? Kalau jika saya terpilih sebagai kepala daerah atau presiden Kak, saya akan membuat program kerja yaitu pendidikan gratis, seperti misalnya ada anak yang keterbatasan ekonomi ingin melanjutkan perguruan tingginya tapi tidak memiliki ekonomi yang cukup. Oke, kalau saya sendiri Kak, yang pasti seperti dengan teman saya tadi, yang pertama mengenai pendidikan, lalu yang kedua mengenai kesehatan masyarakat. Nah, jika bisa dikatakan seperti apa
kalau saya terpilih sebagai presiden, yang pastinya saya ingin pendidikan di Indonesia bisa dimeratakan, Kak. Diratakan ya. Diratakan. Bukan hanya orang yang punya kalangan yang besar yang bisa sekolah, tapi seluruh anak di Indonesia bisa sekolah. Lalu yang kedua adalah kesehatan masyarakat, yang dimana saya tinggal di ujung Lero, Kak, yang dimana di sana di tempatnya itu banyak sekali sampah, tapi pemerintah mungkin belum terlalu ngeh dengan keadaan sampah yang ada di ujung Lero. Jadi mungkin dengan dihilangkannya sampah-sampah tersebut dan bisa dialokasikan ke tempat yang lebih baik, itu harapan kami sebagai masyarakat yang memerlukan kesehatan yang baik, begitu, Kak. Baik, oke. Pertanyaan terakhir, pesan-pesan buat generasi Z yang menonton podcast KPU Kota Parepare hari ini. Kalau saya sendiri yang pasti untuk generasi Z zaman sekarang, marilah kita mewarnai masa muda kita dengan terus melangkah, dengan terus mencari pengalaman. Kita mungkin bersusah-susah dulu di masa muda kita, tapi insya Allah di masa tua kita akan bersenang-senang, teman-teman. Kalau dari Adik Fatan sendiri, pesan-pesan buat generasi Z yang menonton KPU Kota Parepare seperti apa? Kurang lebih sama. Oke, baik. Satu lagi saya tambahkan. Silakan. Mungkin lebih singkatnya, muda berkelana, tua bercerita. Keren sekali. Baik adik-adik dari Mandua Kota Parepare, terima kasih sudah menyempatkan hadir di KPU Kota Parepare hari ini. Sukses terus buat ujiannya nanti di kelas 12, semoga lulus, diterima ke perguruan tinggi yang diinginkan. Amin. Ya baik, dan teman pemilih terima kasih sudah mengikuti KPU Kota Parepare hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video kali ini untuk terus mendapatkan informasi terkait kepemiluan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.